Sebelumnya akan saya mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Langsung kita ke materi, yaitu kali ini saya akan menerangkan tentang senam lantai ya, dengan materi lompat kangkang dan lompat jongkok. Oke, untuk penjelasan dari lompat kangkang. Lompat kangkang ini adalah melakukan lompatan dengan melewati di atas peti, ya, peti lompat dengan posisi kaki terbuka lebar ke kanan maupun ke kiri. Ya. Untuk melakukan lompat kangkang diperlukan juga keberanian, ya. Juga melalui tahap-tahapan seperti teknik untuk tumpuan saat melompat, melayang maupun saat pendaratan nanti. Ya. Juga harus mempelajari secara sistematis dalam pelajari ini tahap-tahapan untuk sampai kepada teknik yang sebenarnya. Bentar, PPT-nya error. Nah, ini ada gambaran untuk lompat kangkang ya, di slide bisa dilihat. Cara melakukannya yaitu pertama berdiri tegak, tangan atas, kemudian berlari perlahan, terus ditambah kecepatan, dan ketika saat melakukan lompatan ya, tumpuan kaki yang untuk lompat itu dengan dua kaki, jangan dengan satu kaki ya, dengan dua kaki. Kemudian kedua telapak tangan itu diletakkan di peti lompat di tengah. Nah, kemudian saat melayang itu kedua kaki menyamping kanan kiri lurus ya, lompat kangkang menyamping, dan gunanya kedua tangan itu di tumpuan peti lompatan itu untuk sebagai tumpuan dan sedikit memberi dorongan agar tubuh itu dapat melewati peti lompatan tersebut. Ketika saat pendaratan dengan posisi kaki itu sedikit dilenturkan, yaitu ditekuk sedikit. Setelah itu kembali semula, tegak, dan posisi tangan di atas dengan pandangan ke depan. Nah, ini juga ada cara melakukan tahapan awal ya. Untuk awalan itu dilakukan dengan lari cepat mungkin dengan badan condong ke depan ya. Perhitungkan langkahnya untuk menolak ya. Jadi menolaknya itu dengan menggunakan dua kaki pada papan tolakan, jangan dengan satu kaki ya. Itu biasanya sering dilakukan yang belum mengetahui tekniknya, itu dengan satu kaki itu salah ya. Kemudian kedua tangan mengarah ke tepi papan tolakan, pandangan mata diarahkan ke tepi loncatan. Oke. Selanjutnya cara melakukan latihan tolakan ya, yang pertama itu berdiri dengan kaki rapat, badan lurus, dan kedua tangan itu memegang tepi peti lompatan. Lakukan tolakan dengan kedua kaki pada papan tolak hingga pinggul ke atas dan kedua tungkai dibuka. Lakukan teknik dasar tersebut dengan menggunakan awalan beberapa langkah. Nah, untuk cara melakukan latihan melewati peti lompat ya, yang pertama itu usahakan ambil awalan beberapa langkah dulu, lakukan tolakan sementara kedua tangan bertumpu pada punggung teman yang membungkuk, lalu dengan tungkai kangkang melewati punggung temannya. Latihan ini dimaksudkan agar kalian tuh para peserta didik latihan merasakan bagaimana melatih rintangan. Nah, itu sebagai contoh dalam melakukannya. Semisal belum ada peti lompatannya, jadi dengan media teman kalian sendiri. Jadi teman kalian membungkuk, ya, kemudian lari berapa langkah, lakukan tolakan dengan kedua tangan kalian itu bertumpu pada punggung teman kalian. Teman kalian dengan posisi membungkuk ya, jangan berdiri membungkuk ya. Lalu dengan tungkai kangkang ya, lurus kanan, untuk kedua kaki itu lurus ke kanan kiri ya. Kemudian melakukan seperti mengangkang itu kakinya. Kemudian tumpuan tangan bertujuan untuk bertumpu ya, agar mendorong sedikit badan ke depan.
agar dapat melewati rintangan tersebut. Ya. Cara melakukan latihan untuk mendarat, ya, melakukan pendaratan dengan menggunakan kedua ujung kaki juga, ya. Lutut mengeper, ya, sedikit ditekuk dan langsung jejak, ya, gak mengeper. Kedua lengan lurus ke atas. Itu saat melakukan pendaratannya. Oke, kita lanjut ke lompat jongkok. Lompat jongkok ini, ya, jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompatan juga dan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat saat melayang. Ya. Untuk pelatihan lompat jongkok ini ada dua macam, Erul, perhatikan, yaitu sebagai berikut. Lompat jongkok dengan tumpuan pada pangkal kuda-kuda lompat, lompat jongkok dengan tumpuan pada bagian ujung kuda-kuda lompat. Ya. Pada pembahasan ini itu akan dipelajari lompat jongkok dengan tumpuan pada pangkal kuda-kuda lompat pada dasarnya. Setiap lompatan mengandung unsur gerakan yang terjadi dari 4 tahapan, yaitu awalan, tolakan kaki, melayang, dan mendarat. Nah, ini ada contoh gambar di slide PPT, bisa dilihat saat melakukan awalan, tolakan, melayang maupun pendaratan. Nah, bisa diperhatikan untuk gambar di slide PPT supaya ada gambaran, tidak hanya teori saja. Nah, untuk awalan, itu persiapkan tolakan pada gerak lanjutan dari lompat pada kuda-kuda. Terlebih dahulu harus melakukan lari sebagai awalan dulu, ya. Nah, awalan lari yang dilakukan ini harus semakin meningkat mendekati papan tolak dikira-kira, ya, sehingga dapat mendapatkan dorongan ke depan dalam persiapkan tolakan ke atas depan. Tahap awalan sangat menentukan keberhasilan lompatan yang akan kalian lakukan itu, ya. Jadi tolakannya juga menggunakan kedua kaki, tidak boleh menggunakan satu kaki. Untuk saat tolakan, ya, persiapan kaki tolak untuk menempatkan dua kaki, ya, pada papan tolak. Gerak pelepasan kaki ke tempat melayang. Pada saat perkenalan, tempatkan kedua kaki bersamaan pada papan tolak. Jadi saat menolak itu kiranya sudah mendekati, kita lakukan tolakan, ya, dengan menggunakan dua kaki. Dan jangan lupa, ya, untuk kedua tangan diletakkan di peti lompatan juga. Bentar, ya, ini PPT-nya error. Nah, ini untuk gerakan saat melayang. Juga diperhatikan gerakan saat melayang ini terjadi setelah kaki terlepas, ya, dari gerak menolak. Untuk jongkok ini, lompat jongkok ini, untuk saat melayang itu posisinya seperti orang jongkok. Nah, saat mendarat, menjaga keseimbangan badan dengan melenturkan kaki dan sikap kaki terbuka, ya, tetapi tidak terlalu lebar, ibarat sesuai badannya, sejajar. Nah, badan dalam keadaan rileks dan tidak kaku sehingga dapat menekuk lutut, pinggul, dan mengangkat kedua lengan. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi, ya, hal-hal kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan lompatan. Nah, ini yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Biasanya awalan lari itu kurang cepat, itu kesalahannya biasanya. Terus tolakan kedua kaki itu tidak bersamaan. Nah, terus peti lompat tidak tercapai dengan baik. Yang ketiga itu tahanan tangan di peti itu kurang kuat biasanya. Terus lompatan kurang kuat. Kedua tungkai tidak ditarik mendekati dada saat tangan menolak. Terus pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan. Biasanya mungkin ketika mendaratnya dengan satu kaki bisa goyah, ya, bisa jatuh juga. Yang terbesar, mengakibatkan terbesarnya juga bisa menjadikan kaki kesleo. Itu mungkin untuk materi lompat kangkang dan lompat jongkok, ya, itu penjelasannya. Jadi pada intinya yang membedakan lompat kangkang dan lompat jongkok itu ketika tolakannya sama, ya, dengan menggunakan dua kaki di peti lompatan. Nah,
ketika kedua tangan itu yang membedakan ketika lompat kangkang. Lompat kangkang itu kedua tangan diletakkan di tengah, ya. Kemudian kedua kaki menyerong ke samping, ya, kanan kiri lurus, ya, mengangkang, dan tangan ini sedikit mendorong badan agar bisa melewati peti lompatan. Nah, untuk yang lompat jongkok itu kakinya ditekuk, ya, tekuk di tengah, dan kedua tangan ini diletakkan di samping peti lompatan agar kedua kaki bisa melewati melalui tengah peti lompatan. Dan saat melayang itu seperti orang jongkok. Untuk pada pendaratannya juga sama, ya, kaki dilenturkan juga yang pertama, terus berdiri tegak dan tangan ke atas, badan ke depan. Oke, bisa dipahami untuk materi senam lantai dan senam lantai dalam materi lompat kangkang dan lompat jongkok. Apakah ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan, Syahrul, untuk materi senam lantai? Syahrul, apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami? Oke, ketika tidak ada pertanyaan, mungkin sudah pada paham semua dalam penjelasan tadi. Dan ketika perlu penjelasan ulang, nanti bisa menghubungi saya. Nanti PPT juga akan saya share ke grup untuk dapat dipelajari, ya. Untuk PDF-nya juga materi modul sudah saya share. Dan saya harap ketika di masa pandemi seperti ini kalian dapat belajar dengan baik, ya, memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan, ya, dan jangan lupa selalu berolahraga. Tetap berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh, serta juga dapat menjaga imunitas tubuh kita dari serangan virus. Oke, ketika tidak ada pertanyaan, sudah pada jelas semua, sudah paham, mungkin kita akhiri saja pembelajaran ini, atau gimana? Kita akhiri. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri. Untuk webinar kali ini, ya, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas saya terangkan kepada adik-adik semuanya, saya mohon maaf, ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.